memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian, untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola netizen yang tercinta, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak KPU untuk menggelar ulang pencoblosan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal itu mendasar atas banyaknya fenomena dugaan kecurangan yang terjadi. Juru bicara Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sipil, Haposan Situmorang, menilai dugaan kecurangan pemilu 2024 telah dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Alhasil, menurutnya menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi sebenarnya gimana sih? Kalian setiap hari teriak-teriak kecurangan, demo di depan KPU, menolak hasil pemilu, curang, curang, curang. Minta 02 didiskualifikasi, minta diadakan pemilu ulang. Tapi di sisi lain, kalian mati-matian menghina program makan siang gratis dari 02. Kasihan deh pendukung 02. Di prank ya, makan siang baru ada nanti ya 2029 ya. Syukurin, pasti nyesel kan pilih 02 WK. Terus yang lebih lucu lagi, harga beras naik, kok yang disalahkan Prabowo Gibran? Mereka jadi presiden aja belum, mereka dilantik aja belum, kenapa nyalahin mereka? Terus lucunya lagi, syukurin tuh para bocah-bocah all in tuh sekarang repot ngantri beras. Jadi sebenarnya itu gimana sih? Hello, kalian itu tuh mengakui apa enggak kalau Prabowo Gibran itu unggul? Kan aku jadi bingung tahu. Petugas KPPS, silakan Anda boleh marah semarah-marahnya kepada para pendukung 01, bahkan kepada capresnya. Kenapa? Kerja Anda dari pagi sampai pagi lagi tidak ada harganya di mata mereka. KPU dianggap curang, petugas dianggap tidak bekerja. Silakan lampiaskan kepada para pendukung 01, bahkan kepada capresnya. Ini buat para pendukung 01 ya, 03 juga sih. Kalian sudah membela apa yang kalian yakini. Kalian sudah mendorong gagasan yang kalian anggap baik untuk negeri ini. Ikhtiar sudah kalian lakukan. Doa sudah kalian panjatkan. Jika Tuhan belum mengizinkan, bukalah hati bahwa mungkin ini yang terbaik untuk negeri ini. Karena di dunia ini tidak ada pemimpin yang sempurna kecuali Nabi. Pemilih sudah menentukan. Setelah doa, ikhtiar, terbitlah tawakal. Benar, hasil akhir belum diumumkan. Tapi jangan teriak lantang seolah-olah semuanya dipersalahkan. Bagaimana jadinya jika semua tidak engkau percaya? Mungkin sebagian politisi banyak senyum ya, menganggap politik itu dari kepala turun ke kerongkongan. Maka pemilih cukup pakai hati, jangan sampai ke jiwa-jiwa kalian. Orang Indonesia ini mudah tersentuh kawan. Memukul hingga lawan jatuh saat bertempur, tapi memeluk saat pertandingan usai. Nggak tegaan bos, sudah jadi KPPS hari semalam masih dibilang curang. Hei anak-anak abah, gondrong, kalian sadar nggak? Ya di pemilu ini kalian semuanya disalahkan. Petugas TPS disalahkan, petugas KPPS disalahkan, Bawaslu disalahkan, KPU disalahkan, sampai Pak Jokowi yang nggak tahu apa-apa disalahkan. Semuanya salah. Jangan-jangan Tuhan juga kalian salahkan ya? Guys, ada yang kelewat nggak bunda? Yang disalahkan nama anak-anak abah, si gondrong, siapa lagi yang disalahkan guys? Coba komen guys di kolom komentar guys. Siapa tahu ada yang kelewat kan?
Pak Anies, Pak Ganjar masih merenung-merenung ya, masih melamun-melamun tingkat dewa, ya masih ambisi jadi presiden. Udahlah, nggak akan bisa ngajar ketertinggalannya, nggak mungkin bisa, terlalu jauh, macam langit dan bumi suaranya Pak. Ya, saran saya udah nanti nyoba lagi 5 tahun lagi, coba lagi. Kayak Pak Prabowo, capres 3 kali, nggak usah malu, tenang aja, pada akhirnya menang. Dan 1 putaran loh Pak Prabowo, luar biasa, ya kan? Karena Pak Prabowo tuh pejuang, jangan menggiring opini sekarang seperti ada curang lah, ada apalah, tetek bengek, alah, ya. Jangan kelamaan nggak lego, nanti gila, nanti stres Pak. Udah nyoba lagi nanti ya, oke bisa ya, kayak saya nih, sama istri saya tuh, ya kan, kami lagi merayakan kemenangan Pak Prabowo, kami bawa sekeluarga ke Bali. Tuh, ya. Itu Pak ya, Pak Ganjar, Pak Anies ya, ingat, santai saja, dibawa asikin aja. Mungkin nggak pemilu kali ini dicurangin? Ya pasti, bukan mungkin lagi. Orang temen gua aja ada kok yang ditawarin 500.000 kalau memilih pilihan tertentu. Tapi untuk membalikkan hasil pilpres dibutuhkan fakta bahwa kecurangan tersebut jika tidak dilakukan akan membalikkan hasilnya, atau minimal ya dalam kasus ini tidak jadi 1 putaran, berarti suaranya harus di bawah 50%. Nah, Prabowo Gibran berdasarkan quick count itu mendapatkan suara 57%. Jumlah pemilih kita ada kurang lebih 200 juta. Artinya dibutuhkan 7% dari kali 200 juta atau 14 juta suara yang dicuri. Nah, artinya setiap 15 orang yang memilih harus ada 1 orang yang dicurangi. Atau kalau dalam satu TPS itu ada 200-300 orang, maka dibutuhkan 122.000 TPS yang dicurangi. Itu pun di TPS tersebut suara Prabowo Gibran harus 0. Kalau mau lebih di atas 0 ya harus lebih tinggi lagi dari 110.000. Atau kalau mau lebih dramatis nih, dibutuhkan 8 kota sebesar Surabaya yang suaranya dicurangin. Itu pun di 8 kota itu suara Prabowo Gibran harusnya 0. Lagi pula ya, 20 tahun terakhir kita pemilu, hasil quick count itu nggak pernah meleset terlalu jauh dari hasil real count, karena quick count itu memang sudah hasilnya, bukan prediksi. Jadi mungkin nggak pemilu ini situasinya dibalik? Ya kalian bisa nilai sendiri. Coba komen sekarang. Woi, kaum yang tidak pernah menerima kekalahan, kaum yang nuduh curang, kaum yang ingin jagoannya yang menang. Kalau kalian masih nuduh curang, berarti kalian belum paham dan kalian tidak mau belajar. Ya, kalau memang kalian belum paham, berarti kalian memang orang yang tidak pernah menerima kekalahan. Orang yang selalu merasa dirinya benar dan selalu ingin jadi yang terdepan. Kalau kalian masih belum paham juga, berarti otak kalian dangkal ya. Sudah sana bermain sama akadal. Sorry, dal. Pak, Bapak pernah terpikirkan nggak sekali aja efek dari Bapak terlalu sering teriak curang-curang, nuduh sana-sini, nggak percaya sana-sini, dan fitnah doang nggak ada bukti. Bapak tahu efeknya seperti apa? Seperti ini loh Pak. Seperti itu efeknya. Terus sekarang kalau sudah ramai seperti ini, perasaan Bapak gimana? Seneng?